haleluya, haleluya. Salam jumpa pemirsa yang diberkati Tuhan. Satu sukacita tersendiri kembali bagi saya untuk ada di antara pemirsa sekalian dalam program kita Kamu Hebat. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setiap kita harus kembali yakin bahwa kamu hebat. Kenapa? Karena roh di dalam kita kadang-kadang berkata, ya saya susah, saya banyak masalah, suami saya nyebelin, aduh saya banyak tantangan dalam kehidupan, no I don't care. Tapi buat saya kamu hebat. Kenapa kamu hebat? Karena ada Tuhan yang menyertai kita, ada Tuhan yang telah mengampuni dosa kita, ada Tuhan yang mengirimkan pasukan malaikatnya untuk menyertai kita, dan ada Tuhan yang memberikan Roh Kudus dalam hidup kita, dan ada Tuhan yang berjanji bahwa apa yang aku kerjakan dapat kamu kerjakan, bahkan lebih besar lagi. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara mau menatap saya dan berkata, pendeta ini agak gila-gila sedikit, ngapain dia bilang kamu hebat? No, yang hebat adalah Tuhan Yesus. Justru itu yang saya mau tekankan, karena kita punya Tuhan Yesus yang hebat. Kita cakap menanggung segala perkara dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab berkata, sesuai dengan imanmu jadi padamu. Jangan pernah berkata, saya susah, saya menderita, saya miskin. Jangan pernah berkata kepada anak-anak kita, kamu tuh bodoh, kamu tuh gak bener, kamu tuh malas. Jangan, bilang sama dia, ada Tuhan Yesus dalam diri kamu, kamu hebat, dan kamu mampu melakukan hal-hal yang indah, dahsyat, dan luar biasa. Karena itu jangan malas, jangan cepat menyerah, jangan cepat putus asa, jangan cepat tertarik dengan hal-hal duniawi ini, tetapi tetap berjuang dalam kasih dan anugerah Tuhan. Haleluya. Hari ini kita ada perbincangan yang hebat dan luar biasa, saya pastikan itu, karena bersama dengan kita ada seorang hebat yang akan berbincang-bincang tentang topik yang lagi ramai hari-hari ini, yaitu tentang COVID. Bersama dengan saya ada dokter, ada 7 gelarnya yang saya nggak bisa ingat, nggak bisa saya sebutkan, urapan saya bisa hilang kalau cuma hanya ingat-ingat itu, saudara, yaitu Dr. Tresia Monica Raharjo. Jadi kita berkenalan dengan beliau ini. Haleluya. Jadi dok, hari ini kita dalam program Kamu Hebat dan berbincang-bincang tentang COVID. Nah, yang saya dengar dokter punya 7 gelar, ya kan? Tapi ini gelar yang asli kan? Tentu saja gelar yang asli. Coba apa saja, ya kan? Apa saja? Jadi pertama gelar saya itu adalah dokter umum. Itu lulus SMA langsung pengen jadi dokter? Jadi dari lulus SMA saya masuk mengambil kedokteran umum di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha, Bandung. Nah, Bandung ya. Kemudian saya juga tertarik mendalami mengenai biologi molekuler dan genetika. Itu setelah lulus atau sementara kuliah? Sementara. Jadi saya waktu itu ya mengambil dulu ke master dulu, kemudian setelah itu melanjutkan dokternya. Jadi di tengah itu saya mengambil master di ITB, Institut Teknologi Bandung. Jadi saya ada. Kenapa sekolah dokter masih belum cukup stres? Katakanlah itu pencarian identitas diri pada saat itu gitu. Jadi saya mendadak tertarik, waduh kayaknya kalau riset ini kayaknya menarik ya gitu kan. Karena memang saya suka membaca, saya suka mencari segala sesuatu yang baru. Dan genetika merupakan salah satu ilmu yang menurut saya itu merupakan salah satu ilmu yang akan berkembang di masa yang akan datang. Ya, jadi saya waktu itu udah menikah kebetulan, saya bilang sama suami saya, boleh nggak kalau saya ngambil ini deh? Ya udah deh, karena dia udah tahu ya sifat saya kalau misalnya udah pengen sekolah ya pengennya sekolah, pengen baca, pengen belajar ya pengen belajar. Jadi akhirnya saya mengambil genetika dan biologi molekuler di ITB. Setelah itu baru saya selesaikan dokter umum saya. Nah, kemudian setelah itu saya menemani suami saya mengambil spesialis kandungan di Manado. Karena suami saya juga ada keluarga juga di sana. Jadi selama suami saya itu mengambil spesialis kandungan di Manado itu, saya mengajar jadi dosen tidak tetap di Universitas Samratulangi. Iya. Nah, setelah itu kemudian setelah suami saya selesai, dokter umum, genetik molekuler, terus spesialis kandungan. Iya, kemudian setelah itu saya pulang bersama suami saya ke Bandung. Nah, di situ ada beberapa hal yang saya harus selesaikan di dokter umum saya, karena ada yang belum saya selesaikan sampai ujian, sampai beres. Dan kemudian saya bilang, saya kayaknya tertarik deh pengen jadi spesialis. Nah itu suami saya udah,
ya udah deh, oke deh, spesialis apa yang pengen kamu ambil. Dan saya bingung sebenarnya karena intinya tuh saya suka ilmu-ilmunya. Jadi akhirnya kata suami saya, kenapa nggak ngambil aja spesialis anestesi. Pertama-tama sih, kayaknya asik ya. Pas tahun pertama masuk, udah berderai-derai air mata karena memang jaga terus lah, kemudian juga pulang, terus pergi lagi. Ya pokoknya sekolahnya itu menuntut konsentrasi yang jauh lebih berat daripada yang biasanya gitu ya. Kemudian selesai baku ganti dengan suami. Ya, suami ngambil konsultan. Jadi konsultan feto maternal. Nah, kemudian setelah selesai saya yang ngambil konsultan ICU, dirapel dengan PhD doktor. Nah, setelah itu selesai semua, saya bekerja di Rumah Sakit Gigi Mulut milik dari Universitas Kristen Maranatha. Saya juga menjadi dosen tetap di sana. Kemudian mengajar di bidang anestesi. Suami saya juga kebetulan dosen tetap juga di sana di Universitas Kristen Maranatha. Terus tiba-tiba saya bilang begini ke suami, saya dapat tawaran nih dari Universitas Pelita Harapan double degree. Aduh, suami saya udah bilang apalagi ini kan katanya. Sekolah lagi again dan again dan again. Tapi dia bilang, oke, saya izinkan kamu sekolah, tetapi dengan syarat ini yang terakhir. Akhirnya saya menyelesaikan itu tepat pada saat saya sedang fokus membawa terapi plasma konvalesen, dan saya dinyatakan lulus pada tanggal 22 Juli 2020 kemarin yang Mars. Sedangkan magister manajemennya sudah lulus setahun yang lalu. Jadi saya harus menepati janji saya sama suami bahwa itu yang terakhir. Demikian. Nah, setelah terakhir 7 degree ini sekarang lebih sibuk dengan terapi plasma terapi plasma konvalesen atau kita TPK aja ya. Terapi apa plasma. Itu? Nah, sebetulnya terapi plasma konvalesen atau kita singkat TPK ini sudah dijalankan sejak 100 tahun yang lalu. Di mana? Pak Pendeta. Di Amerika, di rumah sakit militer, karena pada saat itu zaman flu Spanyol. Jadi akhirnya dari pihak pemerintah Amerika berinisiatif untuk melaksanakan penelitian yang memakan jangka waktu itu kurang lebih 4 tahun, 1918 sampai 1925, lebih malah 45 tahun. Dan kemudian mereka meliti terhadap jumlah yang cukup besar, yaitu dari 1.000 orang lebih, mendapatkan hasil bahwa plasma dari penderita flu Spanyol yang sembuh itu yang diberikan kepada penderita flu Spanyol yang sakit itu dapat menurunkan angka kematian 18 sampai 20 sekian persen. Dan itu semua tercatat. Dan ini sudah selesai semua penelitiannya. Penelitian yang waktu 100 tahun yang lalu memang terapi plasma, cuma yang berbeda itu penyebabnya, Pak Pendeta. Jadi penyebabnya itu yang berbeda-beda, virus yang berbeda-beda, tetapi untuk terapi plasmanya itu sama, cuma diberikan untuk mengobati penyakit virus yang berbeda-beda. Kemudian dilakukan juga pada H1N1, kemudian SARS, kemudian MERS, dan kemudian juga pada Ebola juga dilakukan. Karena semua persoalannya sama, virus. Virus, terutama virus yang baru yang belum ada pengobatannya atau terapi definitifnya, dan juga belum ada vaksinnya. Nah, biasanya terapi plasma konvalesen ini merupakan imunisasi pasif. Jadi memberikan antibodi instan dari pasien yang sudah sembuh ke pasien yang masih sakit. Antibodi di dalam plasma pasien yang sudah sembuh itu yang membantu pasien yang sakit memberantas atau melawan virusnya. Terutama untuk virus memang. Dan ini istilahnya penelitian yang sudah selesai. Ini bukan masih kira-kira, bukan masih diteliti lagi, masih diuji coba lagi. Sebetulnya kalau untuk virus SARS-CoV-2 ini ya, atau yang menyebabkan COVID-19, ini sebenarnya sudah keluar banyak sekali artikel-artikel, mulai dari case report, serial case, kemudian yang terakhir itu sudah keluar systematic review meta-analisis, yaitu penelitian tertinggi yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat yang menyatakan bahwa pemberian terapi plasma konvalesen pada pasien COVID-19
dapat menurunkan angka kematian sebesar 57%. Jadi kalaupun di sini mau diterapkan itu bisa langsung diterapkan. Jadi kalaupun ini sebetulnya dunia, penelitian iya, dunia. Iya, jadi meta-analisis itu merupakan suatu analisa dari berbagai penelitian misalnya yang telah dilakukan. Nah itu dianalisa lagi Pak Pendeta. Jadi kalau nggak salah itu antara 12-13 penelitian dianalisa lagi, digabungkan dan hasil dari penelitian terhadap banyak penelitian itu menyatakan bahwa memang exactly this convalescent plasma can reduce the mortality rate 57%. Oh. Nah, Significantly, bermakna. Lalu di Indonesia ini sudah dijalankan? Saat ini sudah, dan melalui 2 jalur, yaitu jalur otonomi pasien dan jalur penelitian. Otonomi pasien maksudnya apa, Dok? Jadi kalau otonomi pasien ini, kita sebagai dokter ada suatu etika khusus yang memiliki kekuatan hukum, ya. Jadi namanya bioetika. Bioetika itu terdiri dari 4 pilar, yaitu otonomi pasien, kemudian non-maleficent, beneficent, dan justice. Dan di antara keempat ini yang memiliki memang nilai yang tertinggi itu otonomi pasien. Jadi kehendak pasien atau kehendak keluarga yang mewakili pasien bila menginginkan suatu terapi dan terapi itu tidak membahayakan pasien dan keluarganya, itu merupakan hal yang wajib atau harus dilaksanakan oleh dokter yang merawatnya. Dan lebih baik lagi kalau dokternya juga mempunyai edukasi atau mempunyai keinginan yang sama untuk memberikan yang terbaik buat pasiennya. Oh, jadi dokternya bisa memberi saran? Betul sekali. Dan di sini salah satu teman saya itu adalah Dokter Sinta. Itu dia ada di Jakarta dan dia juga menjalankan terapi plasma ini berdasarkan otonomi pasien. Dia juga memberikan edukasi yang memang sangat baik kepada pasien dan banyak pasien yang sudah berhasil disembuhkan. Nah, sudah berapa lama dijalankan di Indonesia ini terapi plasma? Kalau ini, TPK? Ya TPK ini secara otonomi udah sejak April. Pasien pertama yang sembuh dengan plasma secara otonomi itu adalah bulan April. Dia kalau nggak salah masuk tanggal 2 April, dia keluar tanggal 22 April, diberikan plasmanya tanggal 11 April, itu pasangan suami istri. Suaminya meninggal terlambat, istrinya masih mendapat kesempatan mendapatkan plasma. Oh, suaminya tidak sempat mendapatkan plasma? Iya, dan kemudian itu saya ingat sekali 190 cc, jadi almost 200 cc, dan istrinya itu menunjukkan perbaikan yang signifikan. Dan sekarang juga salah satunya yang pernah ditayangkan di Metro TV juga, itu adalah pasien pertama dari Dokter Sinta, Pak Aliuddin. Itu juga memang dalam kondisi awalnya itu sangat-sangat kritis dan sangat-sangat buruk, itu diberikan plasma juga dia sembuh. Wah, luar biasa. Nah, ya. Seorang yang ingin plasma misalnya, apa yang harus dia buat? Ya, seorang yang menginginkan plasma, misalnya pasiennya dan keluarga pasien, dia harus langsung menghubungi dokter yang merawat. Dok, saya menginginkan keluarga saya atau saya dirawat dengan plasma. Nah, dokter yang merawat atau kita sebut dokter penanggung jawab DPJP itu akan segera menulis surat, entah mau meminta plasma ke RSPAD atau ke PMI untuk menyatakan bahwa pasien ini layak mendapatkan terapi plasma. Nah, kemudian keluarga pasien menuju rumah sakit yang dimaksud atau PMI yang dimaksud dan mengambil plasmanya di sana. Semua PMI punya plasma? PMI hanya di kota-kota besar saja karena memang dia harus mempunyai alatnya yaitu plasmaferesis. Kalau yang di kota terpencil itu biasanya dikirim dari pusat. Karena plasma ini dapat ditransfer atau ditransportable bila suhunya memenuhi 2-6 derajat Celcius di cooler box itu bisa ditransfer. Nah, ya. Terus bagaimana PMI dapat plasma? Nah, kalau PMI dapat plasma itu dari donor. Nah, di Siapa sini donornya? kriteria donor yang patut masyarakat ketahui di sini adalah ada kriteria utamanya 3. Yang pertama itu sebelumnya dia harus memberikan hasil positif kepada pemeriksaan swab yaitu PCR. Jadi PCR itu hasilnya harus positif. Kemudian yang kedua dia 14 hari sudah bebas gejala. Yang ketiga itu dia memberikan hasil PCR atau swab 2 kali negatif. Nah, itu merupakan calon donor. Dia dapat calon donor ini dapat mendatangi
di Jakarta itu RSPAD ataupun PMI pusat, itu untuk saya mau mendonor. Jadi kalau saya misalnya nggak pernah positif PCR, nggak bisa donor? Tidak bisa. Karena kalau misalnya tidak pernah positif PCR untuk COVID, kita tidak tahu apakah orang tersebut benar-benar menderita COVID apa tidak. Oh, jadi pendonor harus pernah COVID? Ya, pendonor harus pernah sakit COVID dan sembuh. Kenapa begitu? Karena kalau misalnya seseorang sakit COVID atau misalnya terkena virus, badan orang tersebut akan membentuk antibodi. Antibodi di dalam plasma. Antibodi bukan yang normal seperti kita punya antibodi? Bukan. Antibodinya spesifik terhadap virusnya. Nah, jadi sebenarnya tubuhnya dia punya senjata khusus untuk, misalnya sudah pernah perang lawan virus ini, I know how to handle. So gitu. itu yang itu. Oh. So when the virus strike back, dia udah punya senjatanya untuk ngadepin virus I will ini. win, gitu kan? Itu. Jadi orang-orang itu yang disebut donor itu adalah yang pernah sakit dan sembuh. Jadi kalau pernah sakit sebaiknya hubungi RSPAD atau PMI. Iya. Hey, saya udah pernah sembuh gitu. Iya. Nah, kalau dia didonor, apa ruginya dia? Tidak ada ruginya. Misalnya saya ini pernah positif, Ya. lalu sekarang saya sudah sembuh. Ya. Berapa hari saya perlu mendonor? Setiap 14 hari sekali bisa mendonor plasma, Pak Pendeta. Jadi jadi saya sakitnya 1 kali, tapi setiap 14 hari bisa? Betul. Oh, jadi nggak ada batas waktu, misalnya, saya pernah sakit, mesti 2 kali 24 jam harus donor, kalau enggak udah nggak berlaku. Jadi misalnya saya sakit, kemudian setelah itu saya sembuh, kemudian PCR tes saya 2 kali negatif, saya mendonor. Ya. Ya, mendonor itu kriteria 3 utama itu sudah terpenuhi. Kriteria keempat itu adalah sebenarnya untuk menghindari reaksi yang ditakutkan oleh banyak orang, yaitu reaksi alergi. Yaitu donor diutamakan untuk yang sehat 18-60 tahun dan dia diutamakan wanita yang tidak pernah hamil atau wanita dan pria yang belum mendapatkan atau tidak pernah mendapatkan transfusi. Dan untuk menghindari adanya faktor HLA yang dapat mengakibatkan atau berhubungan dengan reaksi alergi paru. Jadi kalau yang syarat keempat dan syarat kelima, kalau memungkinkan kadar antibodinya itu diukur. Nah, jadi kalau misalnya sudah seorang donor sudah ditampung plasmanya, itu dari alat plasmaferesis itu dapat mengambil sekitar 500-600 cc plasma. Dan itu bisa 1 orang? Iya, dan itu bisa sampai 2-3 bag. Kalau 500 mungkin jadi 2 bag 250-an, kalau 600 cc itu 3 bag 200. Dan jumlah 200 itu jumlah yang mencukupi untuk dosis awal pada pasien COVID-19. Bahkan kadang-kadang untuk yang kalau misalnya belum terlalu berat, cuma baru sesek aja dikasih 200 cc pun dia sudah membaik. Dan 14 hari kemudian dia bisa donor lagi, dan kadar antibodi yang tertinggi itu berlangsung selama 4 bulan. Jadi kalau misalnya kita hitung oke lah yang terbaik 4 bulan, berarti 2 kali 4 dia bisa 8 kali mendonor, 8 kali 2 bag 16. Sedangkan pasien-pasien positif yang sembuh sekarang udah jumlahnya udah 4-5 kalinya daripada yang sakit. Nah, sementara untuk seorang yang sakit parah kira-kira biasanya butuh berapa cc? Pak Pendeta, penyakit ini kita bagi 2 yang bisa mendapatkan plasma itu, berat dan kritis. Nah, kadang-kadang masyarakat kasihan, mereka bingung apa sih berat dan kritis, sama aja kan sesek gitu. Jadi kalau misalnya berat itu pasien-pasien yang sesak tapi tidak dibantu oleh alat bantu napas atau ventilator. Sedangkan yang kritis dia sudah dibantu oleh alat bantu napas atau ventilator. Nah, kalau yang berat itu misalnya dia udah sesak napas, misalnya kayak kita dikejar sesuatu yang menakutkan lebih dari 30 kali per menit. Nah, itu sebenarnya sudah merupakan suatu kandidat diberikan plasma, karena daripada sudah jelek duluan baru dikasih plasma ya repot. Udah ada kerusakan organ lain. Kalau awal baru sedang ke berat, misalnya napasnya 30 kali per menit, kalau misalnya dilihat saturasi oksigennya kurang atau sama dengan 93%, dan kemudian kalau dari kita tenaga medis PF rasionya kurang dari 300, itu udah sebaiknya langsung dikasih plasma. Jangan nunggu sampai kritis. Oh, kalau pokoknya
as sooner as better gitu ya? Yes, sooner is better. Jadi take home message-nya ini adalah pemberian lebih awal itu lebih baik. Dan semuanya itu memang terbukti dalam penelitian itu pemberian lebih awal itu lebih baik. Jadi kalau bisa diberikan pada 14 hari pertama, bahkan ada yang menyebutkan 7 hari pertama udah diberikan. Karena kalau misalnya sudah terlanjur kritis, ya oke lah kita masih bisa memberikan, tapi kita menjelaskan ke pasiennya bahwa antibodi di dalam plasma ini hanya untuk menghilangkan virusnya, bukan untuk menyembuhkan kerusakan organ yang udah terjadi. Biasanya kalau kritis kan ginjalnya udah rusak, kemudian jantung juga perlu pakai obat, paru-parunya juga udah. Iya itu udah rusak. Oh istilahnya dia senjata ini bukan untuk menyembuhkan yang rusak-rusak, dia hanya tetap fight for the virus. Yes. Jadi memang ada kejadian di mana pemberiannya terlambat, virusnya hilang, jadi konversinya pemeriksaannya tadi positif, dalam 3 hari jadi negatif, tapi sudah terlanjur rusak, paru-parunya udah rusak, ginjalnya udah rusak, jantungnya juga udah rusak ya. Jadi tetap meninggal. Nah, kadang-kadang tapi bukan meninggal karena COVID lagi. Meninggal karena kerusakan. Makanya saya selalu menghimbau, tolong jangan tunggu sampai terlambat, gitu. Karena kalau udah terjadi kerusakan organ lain, antibodinya ampuh membasmi virusnya, tapi kerusakannya udah terlalu parah untuk disembuhkan. Oh iya. Gitu. Nah, yang biasa ditakutkan orang pengobatan yang agak sedikit kurang populer, misalnya kalau sekedar minum vitamin C atau apa antibiotik, mungkin orang udah biasa. Tapi biasanya orang takut ada efek sampingnya nggak dok gitu? Ada. Setiap obat, setiap terapi itu ada efek samping. Kadang kalau tidur juga kita bisa jatuh kan, ya kan? Jadi efek samping daripada terapi plasma. Makan aja bisa tatigo kata orang Manado bilang, bisa keselak. Keselak toh. Jalan bisa ciri di situ toh. Begitu dong. Kalau misalnya efek samping daripada reaksi transfusi plasma ini sama sebenarnya kayak transfusi darah Pak Pendeta. Jadi transfusi darah kan reaksinya alergi kan? Sama. Transfusi plasma darah juga reaksinya alergi. Nah, dok kalau reaksi alerginya gimana? Ya dari ringan sampai berat. Nah yang berat itu yang tadi yang saya jelaskan reaksi alergi paru-paru. Tetapi kalau syarat donornya bisa ditepati dengan baik, itu reaksi itu sangat minimal. Oh nah, jadi penerima donornya ini yang paling penting ya? Iya, jadi yang pertama sekali mengelola donornya ini bahwa dia harus benar-benar betul-betul sesuai yang persyaratannya. Tidak transfusi, yang gitu. Nah, kalau reaksi yang umumnya terjadi yang ringan-ringan, misalnya kalau dikasih transfusi darah atau plasma darah, kadang-kadang suhu naik. Nah, tapi kemudian dalam itu penyesuaian. Iya, penyesuaian. Atau misalnya agak kemerahan, terus kemudian hilang. Nah, itu reaksi transfusi seperti itu. Nah, ada suatu penelitian yang valid, yaitu dari Mayo Clinic. Tentunya kan kita juga udah tahu ya Mayo Clinic kerennya kayak apa ya di sana, di Amerika. Meneliti terhadap jumlahnya kalau nggak salah juga sekitar about 1000-an ya, orang-orang yang diberi terapi plasma dan meneliti apakah aman. Nah, ternyata hasilnya adalah pemberian terapi plasma itu secara signifikan tuh aman. Karena efek sampingnya nggak serius. Iya, jadi ada juga yang menggali lebih jauh, efek sampingnya berapa sih frekuensinya? 1:5000. Jadi dari 5000 orang yang diberi plasma, hanya 1 yang kemungkinan memberikan reaksi alergi. Itu memang dan hanya alergi dan bisa diantisipasi dengan betul. Jadi kita mulai penyaringannya secara banyak ya, berlapis ya. Donornya harus bagus gitu kan. Kemudian juga pemberiannya itu harus dimonitor. Itulah kenapa dalam pemberian plasma ini 200 cc diberikan dalam waktu 4 jam. Jadi nggak diguyur. Jadi pelan-pelan jadi dilihat, oh ini ada reaksinya apa dan dimonitor ketat. Jadi semuanya dilakukan untuk menghilangkan dan meminimalisasi efek samping. Ada nggak yang di terapi plasma lalu tidak berefek dalam tubuhnya? Sampai sini yang kalau saya lihat itu semuanya konversi virusnya dari positif ke negatif terjadi. Cuma memang time pemberiannya. Jadi kalau misalnya pemberiannya sudah organ damage, memang organ damage-nya nggak bisa hilang dan pasien bisa meninggal. Jadi dokter bisa bilang dari negatif ke positif hampir 100%. Dari positif ke negatif.
Dari positif ke negatif ya. Kita Dan pendeta biasanya dari positif ke negatif ini. Dari negatif ke positif. Ini sekarang baik itu dari positif ke negatif. Iya. betul. Saya juga kadang-kadang bisa ketukar gitu kan. Jadi dari positif ke negatifnya praktis 100%. Praktis hampir semuanya. Kecuali kalau misalnya yang meninggal dan terlalu terlambat, itu dia bisa mengandung virusnya sampai meninggal. Iya. Ya. Nah, ada juga penelitian yang menyatakan bahwa konversi itu berbeda antara grup yang diberi plasma dengan yang tidak diberi plasma. Nah, itu pada rata-rata usia 70 tahun. Bayangin 70 tahun ya penelitiannya. Nah, itu menyebutkan bahwa grup yang diberikan plasma konversi dari virus positif menjadi virus negatif dalam waktu 3 hari itu lebih dari 80%. Sedangkan kalau grup yang tidak diberi plasma, konversi virus dari positif kemudian menjadi negatif atau tidak ada virus hanya 30%. Jadi benar-benar perbedaannya tuh sangat bermakna. Iya. Nah, sekarang menurut dokter bagaimana cara supaya ini lebih berarti buat banyak orang? Karena kan sekarang semua orang ngomong virus dan kadang-kala mungkin sekarang unsur ketakutannya lebih jelas. Sementara yang istilahnya belum ada yang berani beri kepastian. Ini loh caranya. Iya. Orang bilang minum kunyit sama jahe, kunyit sama jahe habis di pasaran, ya kan? Vitamin C habis di pasaran, ya kan? Iya. Lalu sempat ada telur makan telur rebus, telur habis di pasaran, gitu. Jadi sekarang yang saya pikir sudah ada apa tuh namanya spirit ketakutan. Kalau ada orang bisa ngomong kalau kamu lihat mertua sembuh, mertua dicariin, orang pada ngeliatin mertuanya gitu ya kan. Karena sekarang orang udah seperti kayak parno semuanya gitu. Paranoid ya. Tiba-tiba jam 11 siang semua ada di lapangan saya lihat gitu kan. Tiba-tiba ada aliran bilang, oh jangan siang, pagi gitu. Jadi aneh-aneh, orang pergi ke pantai, semua pergi ke pantai. Di luar negeri sekarang pantai udah kayak lebih susah nyari pasir daripada nyari orang gitu. Oh manusia gitu. Nah sementara hal seperti ini yang tadi dokter bilang hampir 100% dari positif ke negatif, hanya organnya itu bicara keterlambatan. Ini sedikit rasanya kurang populer, mungkin karena istilahnya tadi TPK lah gitu ya kan. Tapi kan kalau kunyit semua ngerti. Terus sama empon-empon lah gitu ya kan. Jadi yang mungkin belum ada penelitiannya, hanya 2 orang yang sembuh lalu ngomong dicari orang, 2 orang sembuh ngomong dicari orang gitu. Nah sementara ini sudah 100 tahun penelitiannya dan lain-lain, hanya karena mungkin konvaselen apa tadi? Pokoknya saya biasanya mereka tuh ke masyarakat itu, iya dok, TPK atau terapi plasma mereka udah paham. Kita namanya MCK. Mandi cuci kaki. Ini TPK, terapi plasma apa tadi? Konvalesen. Nah, konvalesen bukan TPK, konspirasi. Konvalesen. Nah, konvalesen. Terapi plasma konvalesen. Nah, itu ya. Jadi karena ini kalau saya dengar cerita dari dokter kan kayaknya pasti sangat mantap, sangat terbukti, sudah hasil penelitian dan lain-lain gitu. Tapi yang saya bingung, ini kan masih belum terlalu ada di masyarakat. Mungkin di kalangan dokter mereka ngerti, tapi di kalangan masyarakat lebih terkenal terapi kunyit, terapi jahe gitu, terapi matahari, terapi vitamin C gitu, yang lebih terkenal gitu. Terus lampu UV gitu kan, lampu UV, dan lampu UV juga nggak murah, misalnya puluhan juta orang juga beli gitu. Saya lihat beberapa rumah, sekarang ada kayak akuarium gitu, ada lampu UV-nya gitu. Nah, menurut dokter apa harapan dokter untuk ini? Harapan saya dari awal sampai akhir itu tetap sama Pak Pendeta. Saya memohon pemerintah tentunya melalui Jokowi juga dapat lebih melihat bahwa ini merupakan cara yang sangat baik ditempuh sebelum vaksinasi aktif ada. Jadi saya memohon dan bahwa ini sudah tidak perlu lagi ada penelitian-penelitian karena dia punya buletin-buletin semua udah lengkap. Evidence based medicine-nya dengan artikel yang terakhir itu dengan meta analisis itu saya rasa sudah lebih dari cukup gitu untuk menerapkan ini. Jadi seperti apa tuh namanya obat-obat yang ada yang memang atau terapi-terapi yang ada yang memang sudah baku istilahnya. Jadi kalaupun dari ada center-center yang melaksanakan penelitian, oke, nggak apa-apa.
tapi tolong untuk kebutuhan rakyat yang di luar yang secara otonom itu juga disediakan. Jangan sampai karena penelitian kemudian rakyat yang di luar penelitian itu sulit mendapatkannya. Oke, jadi dari pemerintah dokter harapkan supaya ini juga lebih luas ya, ada dukungannya lebih gitu, lebih mendukung lagi. Nah, gitu. kalau kepada pasien apa yang dokter harapkan? Nah, ini adalah yang sudah mulai bisa bahwa ini adalah salah satu cara gotong royong, merupakan suatu jiwa seorang Kristiani. Bagaimana memahami kasih Yesus di dalam kehidupan sehari-hari dengan memberi. Jadi kalau sudah sembuh, berilah. Donor, berilah. Dan sebagai bangsa yang bernegara, ini adalah salah satu elemen dasar dari Pancasila, gotong royong. Jadi menurut saya terapi plasma ini selain dalam metode pengobatan, dia juga mengajarkan kita untuk kembali ke moral kita sebagai bangsa dan negara yang saling asah. Nah, sekarang kalau dia kasih plasmanya, ada yang kerugian nggak dalam dirinya? Tidak ada. Tidak ada, malah dia itu akan membuat sistem produksi plasma itu kan aktif, jadi menghasilkan plasma yang baru. Jadi sama seperti kayak donor darah aja sebetulnya. Ya, betul. Bedanya itu hanya itu donor plasma. Gitu. Lalu kalau pasien yang sedang sakit, apa yang diharapkan? Karena namanya orang pasien sakit atau keluarga sakit kan panik, ya kan? Tiba-tiba dokter bilang, oh nggak bagus terapi plasma, atau oh nggak kami sarankan. Nah, kira-kira gimana dokter? Nah itu kan biasanya dokter-dokter kan punya aliran-aliran tersendiri itu. Ada aliran yang setuju plasma, ada yang bilang oh enggak ventilator ini dan sebagian akhirnya berpikir wah gimana ya. Tapi setelah beberapa bulan ini saya melihat ada beberapa teman sejawat yang tadi yang menolak ternyata kena dan kemudian mendapatkan plasma dan sembuh. Dan mulai terbuka itu dari teman-teman sejawat tuh banyak yang meminta saya untuk memberikan penjelasan mengenai terapi plasma ini. Jadi saya juga mengharap kepada pasien-pasien dan keluarga pasien nih, jangan tunggu sampai terlambat ke rumah sakit. Nah, saya tidak boleh menyebutkan nama rumah sakitnya karena nanti dianggapnya ngiklan ya Pak Pendeta ya. Tapi kalau misalnya dia udah merasa sesak, tidak enak, langsung ke rumah sakit. Dan gitu. Bisa ngomong sama dokternya karena itu hak mandiri seorang pasien. Betul. Saya mau di jadi dokter, plasma. Saya menginginkan saya atau keluarga saya di terapi plasma. Saya mohon. Dan kalau itu terjadi dokter nggak boleh menolak, walaupun dia bukan aliran itu. Tidak bisa menolak karena dia menggunakan hak otonomi pasien. Jadi dia harus merefer kepada either dokter yang mengerti atau RSPAD atau memang PMI. In return pasiennya dan keluarga pasien harus menandatangani bahwa kalau terjadi apa-apa resiko ditanggung pasien. Tetapi dengan menandatangani informed consent itu berarti dokternya itu mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan keinginan pasien. Dan mengarahkan ke sana. Betul. Nah mungkin ini pertanyaan yang sudah paling penting dari semua pertanyaan yang pernah ada soal TPK ini. Mahal nggak biayanya? Kan ujung-ujungnya banyak orang bilang gitu kan. Betul. Waduh nanti bukan hanya saya punya COVID yang positif, tapi saya punya kantongnya negatif kantong jadinya. negatif ancur-ancur gitu kan. Kalau COVID-nya negatif nggak apa-apa, tapi kantongnya negatif langsung sepotofore. Matinya bukan karena itu, mati karena serangan jantung melihat tagihan rekening. Iya kan? Oh iya puji Tuhan, saya sekarang udah beres. Melihat tagihan rumah sakit serangan jantung karena tagihan. Ya, jadi saya memberikan data ya. Ada yang bisa mendapatkan gratis. Ada juga yang mendapatkan dari biaya gantinya. Untuk satu bag plasma itu 1,3 sampai 1,5. Jadi pasti lebih murah dari harga ventilator. Yes, gitu. Apalagi harga perawatan ventilator yang dari hari ke hari kadang-kadang sampai sebulan gitu kan. Untuk biaya ICU-nya aja berapa, tambah biaya obat, tambah biaya ventilator gitu. Jadi kalau nggak salah saya mendapat info juga ada sekitar 2 juta gitu. Tapi menurut saya harga itu masih lumayan ya, masih kalau bisa yang mendapatkan gratis ya boleh, tapi range-nya seperti itulah Pak Pendeta. Jadi enggak. Tapi sama seperti terapi darah nggak? Misalnya ini ibu saya pernah sakit, sekarang sudah sembuh. Sekarang saya kena, bisa nggak dia langsung kasih ke saya? Bisa. Kalau golongan darahnya itu sama dan secara screening. Oh jadi sebetulnya hampir mirip seperti kayak donor darah bisa. Suami istri juga bisa loh. Karena banyak kasusnya suami yang memberikan ke istri, ada lah kasusnya.
Ada juga yang keluarga-keluarga itu dari sepupu, dari apa. Jadi memang ini mempererat juga komunikasi antar keluarga dan antar anggota keluarga yang lain, anggota masyarakat yang lain. Jadi sekarang tuh bisa tahu yang dari Jakarta kalau habis plasmanya di sini nggak ada, bisa sampai minta ke Surabaya, dari Surabaya, ya ini saya kirim gitu. Jadi memang luar biasa. Jadi saya melihat tidak hanya dari segi COVID is make everyone suffer, but hey, wait. Ya. Kalau yang percaya, dia pasti sembuh. Iya. Kalau yang tidak, dan kalau sembuh, berbuatlah sesuatu. Betul. Wow, haleluya. Seluruh kasih dalam Tuhan. Saya ngerti percakapan COVID hari-hari ini sibuk dengan ini konspirasi atau bukan, COVID itu nyata atau hanya pikiran, COVID itu ini, COVID ini. Akhirnya yang mati tetap mati, yang berkelahi tetap berkelahi. Jadi yang pertama, sudahlah, mau sibuk mau apa, mau ini konspirasi, mau tidak konspirasi, mau apapun. Yang pertama jaga protokol kesehatan dulu ya kan. Harusnya pakai masker ya pakai masker, harusnya jaga jarak ya jaga jarak. Nggak repot kok, kita nggak akan sengsara karena itu gitu ya kan. Asal ya jangan seharian pakai masker, lama-lama bisa stres juga gitu kan. Ya pokoknya jaga jarak itu yang paling penting, cuci tangan ya kan. Kalaupun misalnya sampai akhirnya ketemu orang harus salaman ya kan. Kadang-kadang ke mertua nggak salaman juga repot juga kan ya kan. Harus salaman, jangan sentuh mulut, hidung, mata ya kan. Cepet cuci tangan, belakang mau ke toilet aja lalu di toilet cuci tangan. Jangan di depan mertua cuci tangan, dapat tampeleng nanti ya kan. Jadi ayo kita gini-gini. Oke, protokol kesehatan tuh harus, tapi kita juga manusia. Jadi harus kemanusiaan kita juga harus jalan gitu. Tapi tetap jaga ya kan. Kalau harus salaman sama orang ya usahakan jangan. Tapi kalau harus salaman sama orang, salaman aja ya kan. Tapi habis itu ke toilet terus cuci tangan cepat-cepat gitu. Iya kan. Dan jangan sentuh mata, hidung, lalu mulut, saudara, karena itu kan sudah dijelaskan. Jadi jangan sampai karena protokol kesehatan kemanusiaan kita udah nggak ada lagi gitu. Nah, tapi yang juga kedua selanjutnya ya kan, baguslah ikutin matahari, lalu kunyit, jahe, apa segala macam lah ya kan. Pokoknya selama itu sehat, jalankan saja. Yang penting hati yang gembira adalah obat lah gitu, daripada stres kiri stres kanan. Tetapi sekarang kalau sudah sakit ya kan itu konspirasi, itu deh. Tapi kalau udah sakit ya kan mau bikin apa ya kan, masa mau berkelahi terus ya kan. Kalau sudah sakit ada sebuah terapi yang buat saya lebih ke arah pertolongan Tuhan. Kenapa pertolongan Tuhan? Karena yang namanya ventilator dan lain-lain itu bagus, tapi kan dibuat oleh manusia. Tapi kalau plasma kan Tuhan yang buat. Jadi kalau penyakit datang ya kan, istilahnya penyakit datang dari mana? We don't know, tapi alam ini kan. Nah, kalau dari Tuhan pasti kan yang lebih baik gitu ya kan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, karena saya pendeta, saya bukan dokter, jadi saya akan bicara hal-hal yang dari Tuhan aja gitu kan. Kalau pikiran saya cuma sederhana. Kalau saya bilang sudah ke rumah sakit kan, iya rumah sakit orang-orang hebat di dalam rumah sakit, orang-orang pintar ya kan. Tetapi kalau terapi plasma, ini kan plasma Tuhan yang kasih gitu ya kan. Mau lawan Tuhan kan nggak mungkin ya kan. Dan ya itu tadi, kalau dari Tuhan ya murah saudara ya kan sebetulnya ya kan. Jadi kalau langsung dari mama ke anaknya atau dari suami ke istrinya, itu kan paling hanya soal biaya rumah sakit ya. Dokternya kan kerja, saudara kan alatnya, mesinnya kan harus dibayar ya, itu normal ya kan. Tetapi obatnya sendiri free of charge. Kenapa? Karena dari Tuhan untuk umat. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, coba pikirkan. Jadi saya pikir-pikir kalau sudah menyaksikan program ini dan saudara berkecimpung dalam dunia kepemerintahan ya kan, mari perjuangkan supaya ini bisa lebih luas lagi. Sederhana, bukan bikin Dokter Mo atau Dokter Tresia Monica Harjo lebih terkenal. No, nothing to do with that gitu. Ini hanya soal bagaimana orang lain lebih banyak tertolong gitu ya kan. Dan yang kedua, kalau sudah dokter, kalau sudah di aliran ini ayo kerja, semangat. Kalau sudah bukan di aliran ini, ayo belajar apa jeleknya ini gitu. Mudah-mudahan jangan terpengaruh dengan mafia alat-alat kesehatan dan mafia obat ya kan. Sudah nggak boleh marah sama saya pendeta ya kan. Ya kan kalau orang ngomong gini kan sensitif, saudara sensitif. Tapi kalau pendeta ngomong kan mau berdosa nih kalau mau marah sama kita ya kan. Karena ya lepas dari apapun Indonesia masih kuat mafia kedokterannya, mafia alat-alat kesehatan. Tapi nggak apa-apa kalau saya ngomong, saya pendeta, saya bukan dokter. Saya nggak ada kepentingan apa-apa, saya cuma mengasihi bangsa ini kan gitu kan gitu. Jadi dokter-dokter ayo mari belajar lagi berbuat sesuatu untuk pasien. Dan kalau pasien tadi sudah dijelaskan ada otonomi pasien, sudah bisa minta. Nah ini yang paling penting buat saudara-saudara yang sudah sembuh,
Tuhan sudah buat banyak buat hidup saudara. Dan Alkitab bilang, kalau kamu dapat banyak, kamu harus beri dengan cuma-cuma. Kamu dapat dengan cuma-cuma, biarlah kamu beri dengan cuma-cuma. Nggak diminta banyak, saudara. Cuman terapi plasma, bukan terapi hidung. Bukan hidung yang harus saudara kasih, ya kan, juga bukan duit yang harus saudara kasih. Tapi saudara cuman kasih plasma saudara. Dan ingat, ada orang-orang yang harusnya meninggal tapi bisa hidup karena plasma dalam diri saudara. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya perbincangan ini indah. Dan perbincangan ini nanti akan kita lanjutkan dengan, tadi saya udah ngomong sama dokter Mo juga. Lalu saya juga udah ngomong sama tim untuk wawancarai mereka yang sudah sembuh melalui terapi plasma. Mudah-mudahan ada 2-3 yang mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat yang sudah lewati melalui proses plasma ini. Dan mungkin nanti ada 1-2 dokter yang mengerjakannya yang kita juga bisa wawancarai. Dan tujuan saya cuma sederhana. Di samping lagi keributan ini, lalu di tengah stresnya masyarakat karena tekanan-tekanan protokol kesehatan, lalu berita-berita yang terus tentang ini, ada sebuah berita, ada harapan, ada kepastian, ada pertolongan, dan ada harapan dalam Tuhan. Bahwa Tuhan sudah kasih plasma dalam diri manusia setelah orang itu sembuh. Jadi artinya udah punya senjatanya untuk berperang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya bersama Dr. Mo hari ini mengingatkan buat saudara, kamu hebat. Jaga kesehatan terus. Haleluya.